Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai model siklus belajar mata kuliah strategi pembelajaran. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Lusekar Arista Florencia dengan NIM 20110210210 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, berikut ini peta konsep dari model siklus belajar. Bahasan yang pertama mengenai konsep model siklus belajar, bahasan yang kedua mengenai prinsip model siklus belajar, bahasan yang ketiga ciri-ciri model siklus belajar, dan bahasan yang terakhir yaitu sintaks dari model siklus belajar yang mengambil 7 tahapan atau 7 fase dari model siklus belajar. Untuk lebih tahu penjelasannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, konsep model siklus belajar. Nah, pada tahun 1960-an, Robert Karplus dan rekannya mengusulkan dan menggunakan model pembelajaran berdasarkan karya Piaget. Model ini akhirnya akan disebut sebagai siklus belajar. Dikutip dari Atkin dan Karplus tahun 1962. Kemudian siklus belajar atau learning cycle sebagai model instruksional untuk rencana pembelajaran. Siklus belajar bersandar pada konstruktivisme sebagai dasar teoritisnya. Konstruktivisme adalah model dinamis dan interaktif tentang bagaimana manusia belajar. Dikutip dalam BB 1997 halaman 176. Kemudian sebagai model pembelajaran, siklus pembelajaran memberikan pengalaman belajar aktif yang direkomendasikan oleh Standar Pendidikan Sains Nasional, National Research Council tahun 1996. Nah, sebuah perspektif konstruktivis ini menganggap siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka dan konsep tidak ditransmisikan dari guru ke murid tapi dibangun oleh siswa. Siswa mempunyai pengalaman hidup dalam dirinya sebagai konsepsi awal. Nah, apabila kita ungkap konsep awal mereka, maka dengan mudah siswa tersebut dapat menerima pengetahuan atau materi baru karena siswa tersebut secara tidak langsung membangun pengetahuannya sendiri. Pembahasan kita yang kedua yaitu prinsip model siklus belajar. Prinsip model siklus belajar. Model siklus belajar atau learning cycle merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada pembelajar atau student center, di mana pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar lebih berpusat pada siswa atau student center daripada teacher center. Kenapa? Bahwa di sini model pembelajaran siklus bahwa siswalah yang berperan aktif, sedangkan gurunya berperan menjadi fasilitator. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri model siklus belajar. Ciri-ciri model siklus belajar. Yang pertama yaitu mengakui adanya konsepsi awal yang dimiliki siswa melalui pengalaman sebelumnya. Yang kedua, menekankan pada kemampuan minds-on dan hands-on. Yang ketiga, mengakui bahwa dalam proses pembelajaran terjadi perubahan konseptual. Yang keempat, mengakui bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif. Yang kelima, mengutamakan terjadinya interaksi sosial. Adapun unsur-unsur model siklus belajar. Unsur yang pertama yaitu sistem sosial. Sistem sosial yang berlaku dan berlangsung dalam model learning cycle atau model siklus belajar bersifat demokratis, di mana setiap siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, baik itu berupa jawaban atau pertanyaan yang diajukan, sehingga tercipta suasana belajar yang aktif. Dan siswa juga dituntut bekerja sama dengan teman, sehingga terjalin interaksi antar siswa. Unsur model siklus yang selanjutnya adanya prinsip reaksi, di mana guru berperan sebagai penasehat, konsultan, dan pemberi kritik yang membangun dan memotivasi terhadap kinerja siswa. Guru berupaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa untuk belajar secara aktif, dan juga guru berupaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menuntut terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa yang lain maupun antara siswa dengan guru.
Unsur yang selanjutnya yaitu adanya sistem pendukung. Sistem pendukung pembelajaran pada model siklus belajar ini adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan model pembelajaran ini adalah bisa berupa buku paket sebagai referensi siswa untuk mengaitkan informasi dalam lembar tugas dengan konsep yang dipelajari, lembar kerja siswa atau LKS, papan tulis, alat tulis, dan kartu permainan atau cards game. Unsur yang selanjutnya yaitu dampak instruksional. Dampak instruksional dalam model pembelajaran ini antara lain pemahaman terhadap konsep, kemampuan menerapkan konsep-konsep dalam memecahkan masalah, kemampuan merespon, bertanya, menjawab pertanyaan, memperhatikan penjelasan guru dan menilai fenomena yang terjadi serta kemampuan bersosialisasinya. Kemudian unsur selanjutnya ada dampak pengiring. Dampak pengiring dari model pembelajaran siklus belajar antara lain kemampuan bersikap jujur, kemampuan menghargai pendapat orang lain, kemampuan memandang masalah dari berbagai perspektif, kemampuan berpikir diferensi atau berpikir kreatif, memiliki rasa percaya diri, memiliki motivasi belajar, memiliki keterampilan hidup bergotong royong, diskusi dengan kelompok, dan bekerja sama dengan teman satu kelompok. Tahap-tahap yang mencakup 7 fase dari model siklus belajar. Yang pertama yaitu elixir, mendatangkan pengetahuan awal siswa. Fase ini dimulai dengan pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan pelajaran yang akan dipelajari dengan mengambil contoh yang mudah terlebih dahulu yang diketahui secara umum oleh siswa, seperti kejadian sehari-hari yang secara umum memang terjadi. Yang kedua, engage, memperkenalkan, di mana maksudnya yaitu fase di mana siswa dan guru akan saling memberikan informasi dan pengalaman tentang pertanyaan-pertanyaan awal tadi. Kemudian memberikan siswa tentang ide dan rencana pembelajaran, sekaligus memotivasi siswa agar lebih berminat untuk mempelajari konsep dan memperhatikan guru dalam mengajar. Fase yang ketiga yaitu explore, menyelidiki. Fase yang membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari, sehingga siswa dapat mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Fase yang keempat yaitu explain, atau menjelaskan. Fase yang di dalamnya berisi ajakan terhadap siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka dapatkan ketika fase eksplorasi. Kemudian dari definisi dan konsep yang telah ada didiskusikan sehingga pada akhirnya menuju konsep dan definisi yang lebih formal. Fase yang kelima yaitu elaborate atau menerapkan. Fase yang bertujuan untuk membawa siswa menerapkan simbol-simbol, definisi-definisi, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Fase yang keenam yaitu evaluate atau menilai. Pada evaluasi, dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan ini, dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal maupun informal, di mana guru diharapkan secara terus-menerus dapat mengobservasi dan memperhatikan siswa terhadap kemampuan dan keterampilan untuk menilai tingkat pengetahuan dan kemampuannya, kemudian melihat perubahan pemikiran siswa terhadap pemikiran awalnya. Fase yang ketujuh yaitu extend atau memperluas. Maksudnya yaitu fase yang bertujuan untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari. Bahkan kegiatan ini dapat merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari dengan konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. Oke, sekian tadi pembahasan materi tentang model siklus belajar dari mata kuliah strategi pembelajaran, dan mohon maaf jika terjadi kesalahan kekurangan dari pemaparan materi model siklus belajar pada video pembelajaran berikut ini, dan terima kasih serta sampai jumpa.